Lapor. Siap, nama Tia Sawitri beserta satu rekan saya ingin menguji Bantara poin 1, yaitu dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam, dan mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. 3. Mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. 4. Tahu tata cara merawat atau mengurus jenazah. 5. Dapat membaca doa ijab kabul. 6. Dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Yang pertama, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Baik, makna rukun iman. Iman menurut bahasa berarti membenarkan, sedangkan iman menurut istilah adalah syariat. Dan makna rukun Islam. Dalam ajaran Islam, bayi yang baru lahir telah diislamkan oleh Allah semenjak ia akan berkembang di dunia. Nah, rukun iman antara lain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Secara rukun Islam adalah antara lain syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Yang kedua, mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam berpuasa. Makna berpuasa. Secara online, puasa dapat didefinisikan Islam untuk menjauhkan diri dari makanan, minuman, hubungan intim, dan merokok. Mulai dari fajar matahari terbenam selama 1 bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam tahun Islam, dan macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib yaitu yang biasa dilakukan pada bulan ke-9 dalam kalender Islam, yaitu bulan Ramadan, dilakukan selama 1 bulan penuh dan diakhiri dengan salat Idul Fitri. Yang kedua, puasa sunnah. Ada katanya disarankan untuk melakukan puasa sunnah seperti tradisi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, puasa kafarat, yakni bayaran yang diberikan karena tidak mampu memberikan apa yang seharusnya dari hukum yang dianggurkan karena lalai menjalankan kewajiban. Baik, selanjutnya mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Di dalam sholat berjamaah, di dalam mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat berjamaah berarti sholat berkelompok dengan panduan seorang imam. Apa yang dilakukan imam akan salam. Yang ketiga, puasa kafarat, yakni bayaran yang diberikan karena tidak mampu memberikan apa yang seharusnya dari hukum yang dianggurkan karena lalai menjalankan kewajiban. Baik, selanjutnya mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Di dalam sholat berjamaah, di dalam mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat berjamaah berarti sholat berkelompok dengan panduan seorang imam. Apa yang dilakukan imam akan diikuti oleh makmumnya kecuali imam salah. Semua makmum harus berbaris dengan shaf yang teratur dan lurus. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, tahu tata cara merawat atau mengurus jenazah atau tajhizul jenazah. Jenazah laki-laki diurusi oleh orang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya berdasarkan wasiatnya, kemudian bapaknya, lalu anak laki-lakinya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Jenazah wanita diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya berdasarkan wasiatnya, kemudian ibunya, kemudian anak wanitanya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Suami dibuktikan mengurusi jenazah istrinya, begitu pula sebaliknya. Adapun jenazah anak yang belum balik dapat diurusi oleh kaum laki-laki atau perempuan karena tidak ada batasan aurat bagi mereka. Apabila seorang lelaki wafat di antara kaum wanita tanpa ada seseorang lelaki pun yang bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya, demikian pula agak maka cukup ditayamumkan saja.
Seseorang muslim tidak memiliki izin mengurusi jenazah orang kafir. Selanjutnya dapat membaca doa ijab kabul zakat, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Selanjutnya dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Saya akan menjelaskan hadis tentang kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Maksud dari kebersihan itu sebagian dari iman adalah jika orang yang tidak memiliki kebersihan maka orang itu tidak memiliki iman. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, mandi, dan lain-lain.